Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Universal Flash Storage atau UFS memiliki beberapa kelebihan dibandingkan eMMC, mulai dari kecepatan transfer data lebih tinggi, kinerja baca atau tulis berurutan yang lebih baik, latensi yang rendah, kemampuan multitasking yang lebih baik, dan efisiensi daya yang lebih baik. Nah, dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP harga 1 jutaan yang sudah menggunakan teknologi Universal Flash Storage atau UFS. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. HP 1 jutaan dengan memori UFS yang pertama ada Itel S23. HP ini ditenagai oleh prosesor octa-core Unisoc Tiger T606 12 nanometer dengan RAM berkapasitas 8 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB yang sudah menggunakan tipe UFS 2.2. Pindah ke bagian layar, Itel S23 menggunakan panel bertipe IPS LCD berukuran 6,59 inci dengan resolusi HD+. Menariknya, HP sejutaan ini sudah dibekali layar dengan refresh rate 90Hz yang menampilkan pergerakan lebih smooth. Pindah ke sektor fotografi, Itel S23 ini dibekali kamera utama beresolusi 50 MP bukaan 1.8 yang menggunakan sensor ISOCELL JN1. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 MP dengan fitur LED flash. Meskipun belum mendukung pengisian cepat, baterai 5000 mAh di HP ini memiliki daya tahan yang baik dan sudah menggunakan port USB Type-C. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel S23. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP 1 jutaan dengan memori UFS yang kedua ada Realme Narzo 50A Prime. HP dengan jargon Mighty Performance ini dipersenjatai oleh prosesor Unisoc Tiger T612 dengan arsitektur CPU octa-core yang menghadirkan kinerja yang efisien dan handal. Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 4 GB LPDDR4X dan storage hingga 128 GB yang sudah menggunakan tipe UFS 2.2. Dan jika kapasitas penyimpanan 128 GB yang ada masih kurang, Realme Narzo 50A Prime juga menyediakan slot kartu microSD yang mendukung hingga kapasitas 1 TB. Next, untuk kualitas layarnya cukup baik dengan resolusi layar yang sudah di Full HD Plus dan memiliki tingkat kecerahan yang cukup terang hingga di 600 nit. Dan untuk mengabadikan semua momen, Realme Narzo 50A Prime dibekali AI triple kamera dengan rincian kamera utama 50 MP bukaan 1.8, kamera makro 2 MP dan kamera potret black and white 0,3 MP. HP dengan desain premium ini juga memiliki daya tahan baterai yang baik serta sudah mendukung teknologi fast charging 18 watt melalui konektor USB Type-C. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme Narzo 50A Prime. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP harga 1 jutaan yang sudah menggunakan memori UFS selanjutnya ada Infinix Smart 8. Dengan harga cuma di 1,1 juta rupiah, Infinix Smart 8 sudah bisa digunakan untuk aktivitas gaming berkat ditenagai oleh SoC Unisoc Tiger T606 yang sudah mengadopsi 2 inti Performa Cortex A75 berkecepatan 1,6 GHz. Infinix Smart 8 hadir dalam 2 varian memori yaitu 3/64 GB dan 4/128 GB yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD. Menariknya lagi, penyimpanan yang digunakan pada kedua varian tersebut sudah menggunakan teknologi penyimpanan bertipe UFS. Selain performa yang mumpuni, Infinix Smart 8 sudah dibekali layar mode punch hole dan sudah support high refresh rate di 90Hz. Dan untuk mengabadikan berbagai momen, Infinix Smart 8 menggunakan kamera utama beresolusi 13 MP dengan ring flashlight. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 MP.
Next ke bagian daya, Infinix Smart 8 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya di 10 Watt serta sudah menggunakan port Type-C. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Infinix Smart 8. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP 1 jutaan dengan storage UFS yang keempat ada Realme C35. Realme C35 hadir dengan layar bertipe IPS seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, touch sampling rate 180Hz, peak brightness 600 nits, serta sudah diproteksi oleh Panda Glass. Dalam hal fotografi, Realme C35 mengadopsi konfigurasi triple kamera dengan rincian kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 0,3 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya menggunakan sensor Sony beresolusi 8 megapiksel. HP dengan desain premium dan sertifikasi TUV Rainline ini juga memiliki performa yang oke berkat ditenagai prosesor Unisoc T616 yang ditancapkan bersama RAM 4GB LPDDR4X dan ROM hingga 128GB UFS 2.2. Jika storage 128GB masih dirasa kurang, tersedia slot kartu microSD yang mampu menampung hingga kapasitas 1TB. Lalu untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat 18 Watt yang kuat untuk digunakan sepanjang hari. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme C35. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, HP 1 jutaan dengan storage UFS yang kelima ada Poco M5. Untuk dapur pacunya menggunakan gaming prosesor MediaTek Helio G99 6nm ini terbukti ngasih performa mantap, stabil, serta efisiensi daya yang baik. Dari segi memori, Poco M5 dibekali RAM berkapasitas 4GB LPDDR4X dan memori internal hingga 128GB UFS 2.2 yang dapat diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB. Selain mesin yang oke, salah satu keunggulan Poco M5 adalah daya tahan baterainya yang awet. Dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging 18W Type-C serta memiliki fitur reverse charging untuk mengisi daya perangkat lain menggunakan kabel OTG 2. Next, untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 240Hz yang cukup nyaman untuk multimedia hingga gaming. Pindah ke sisi kamera, Poco M5 mengadopsi sistem triple kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M5. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 1 jutaan dengan memori UFS selanjutnya ada Itel P55 5G. Anak perusahaan dari Transsion Holding kembali merusak harga pasar lewat seri P55 yang menawarkan teknologi 5G dengan harga cuma 1 jutaan. Chipset 5G yang digunakan juga bukan seri paling bawah, melainkan MediaTek Dimensity 6080 yang juga digunakan pada Tecno Pouvoir 5 Pro dan Xiaomi Redmi Note 13. Chipset yang berjalan pada clock speed 2,4 GHz tersebut dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X serta penyimpanan internal 128GB yang sudah bertipe UFS. Soal layar, Itel P55 5G masih menggunakan desain water drop note dengan panel IPS 6,6 inci HD+ yang juga mendukung refresh rate 90Hz. Untuk kelas harga sejutaan, kualitas kamera yang ditawarkan sudah memadai dengan kamera utama 50MP wide angle serta kamera 0,08MP pada fungsi auxiliary lens. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Pada sektor baterai, Itel P55 5G ditopang dengan kapasitas 5000 mAh plus 18W fast charge yang sanggup bertahan hingga seharian penuh dalam pemakaian normal. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel P55 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.
HP 1 jutaan dengan memori UFS yang terakhir ada Xiaomi Redmi 10 5G. Selain Itel P55 di atas, Redmi 10 5G juga merupakan salah satu HP dengan teknologi 5G termurah yang tersedia di pasaran saat ini. Tidak hanya mengandalkan 5G, HP ini memiliki performa yang cukup kencang berkat menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 700 yang diklaim lancar untuk berbagai aktivitas seperti browsing, menonton video, hingga bermain game. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 6GB LPDDR4X plus 2GB memori extension dan ROM 128GB bertipe UFS 2.2. Next, untuk layarnya menggunakan panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, serta support high refresh rate 90Hz yang membuat tampilan layar terlihat lebih halus saat digunakan. Pindah ke sisi kamera, Redmi 10 5G dibekali kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani oleh dua lensa bonus. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Terakhir, untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat di 18 Watt menggunakan port USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 10 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP harga 1 jutaan yang sudah menggunakan teknologi Universal Flash Storage atau UFS. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.